Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib Masjid An-Namirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita yang awalnya adalah kajian fikih, kita akan membahas tentang satu peristiwa penting dalam Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan keberkahan, dengan karamah surat Al-Fatihah ini, Allah angkat segala musibah, bencana yang menimpa negeri kita Indonesia pada khususnya, dan semua negeri-negeri muslim pada umumnya. Kita niatkan juga semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, istiqamah dalam beribadah, menegakkan syiar-syiar Allah, dan tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang mendapatkan dukungan teologis yang kuat dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini yang sering kita dengar, itu berbicara tentang persoalan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terhenti di situ. Belum membicarakan soal Mi'raj. Jadi surat Al-Isra itu hanya membicarakan peristiwa Isra, belum berbicara peristiwa Mi'raj. Meskipun ada satu pendapat dari ulama bahwa Mi'raj pun dibicarakan dalam surat ini, dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kata ulama yang mengatakan bahwa Mi'raj juga dibahas di dalam ayat ini, mereka mengartikan Masjidil Aqsa. Itu bukan masjid yang ada di Palestina. Karena kata Al-Aqsa itu artinya jauh. Aqsa itu artinya jauh, masjid yang terjauh. Di mana? Sidratil Muntaha. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat ini tidak populer. Pendapat yang populer adalah bahwa surat Al-Isra ayat 1 itu hanya berbicara tentang peristiwa Isra. Lalu di mana dibicarakan peristiwa Mi'raj? Dalam surat An-Najm. Tentang Mi'raj Nabi. Mi'raj itu artinya tempat naik, alat naik itu Mi'raj. Kalau naiknya itu Al-Uj. Mi'raj itu tempat atau alat naik namanya Mi'raj. Mi'raj itu dibicarakan pada surat An-Najm. Nanti Anda bisa baca surat tersebut. Saya tidak akan bahas secara detail tentang surat ini. Para ulama dan para intelektual mencoba memahami peristiwa Isra Mi'raj ini itu dengan berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan tafsir. Maka muncullah tafsir tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang menggunakan pendekatan tasawuf, mendekati Isra dan Mi'raj. Ada juga yang menggunakan pendekatan fikih. Nah, pada kesempatan ini kita coba dekati dengan pendekatan fikih. Tetap kita membahas kajiannya apa? Fikih Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak mungkin diukur dengan nalar. Itu satu harus paham. Kenapa? Saya mau tanya, kalau Bapak mengukur panjang itu menggunakan apa? Meteran. Bisa menggunakan timbangan berat badan mengukur panjang.
Bisa? Nggak bisa. Kalau Anda ingin mengukur berat badan, bisa menggunakan meteran? Nggak bisa. Segala sesuatu itu ada standarnya. Mengukur Isra Mi'raj nggak bisa menggunakan akal, karena nggak nyampe. Nggak bisa menggunakan panca indera, nggak sampai. Panca indera itu hanya bisa mengukur apa yang terlihat. Terlihat itu pun pandangan kita terbatas. Akal itu hanya memahami apa yang bisa dicapai oleh akal. Tapi apakah sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, itu tidak ada? Gimana Pak? Apakah sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak bisa dipikirkan oleh akal, apakah itu tidak ada? Gimana Pak? Ada atau tidak ada? Belum tentu kita katakan tidak ada. Sebagai contoh misalnya listrik. Yang paling mudah kan listrik. Bapak pernah lihat itu aliran listrik seperti apa warnanya? Bentuknya, warnanya seperti apa? Tapi Bapak yakin adanya itu listrik? Kalau tidak percaya Pak, coba aja. Kalau berani. Sekarang saya tanya, Mekah itu ada nggak Pak? Ada. Bagi orang yang, sekarang bagaimana Anda tahu Mekah itu ada? Saya pernah ke sana. Bagi orang yang tidak pernah ke sana, saya tanya, Mekah itu ada nggak? Dari mana Bapak tahu? Itu yang disebut dengan ilmu yakin, mengetahui tapi belum mengalami. Nah, saya datang ke sana 1 hari, 2 hari sampai 1 minggu. Saya mengetahui Mekah karena saya mengalaminya, maka disebut dengan ainul yakin. Berapa hari itu namanya ainul yakin. Tapi kalau Bapak tinggal di sana sampai berpuluh-puluh tahun, itu namanya haqqul yakin. Harus bedakan itu. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepada kamu. Apa yakin? Kematian. Kalau sudah mati baru kita yakin sudah. Kalau kita sudah sampai sakaratul maut baru kita akan mengakui keyakinan itu. Saya mau tanya Pak, surga itu ada apa tidak? Dari mana Bapak tahu surga ada? Dari mana tahu? Pernah ke sana? Kenapa Anda mengatakan surga itu ada belum pernah ke sana? Karena iman. Nah, kalau orang mengukur Isra Mi'raj itu bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan akal, tapi dengan apa? Iman. Kalau kita mengukurnya dengan akal, maka kita bisa menjadi orang kafir. Dan itu yang dialami oleh masyarakat Quraisy pada saat ketika Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj itu terbelah menjadi beberapa kelompok. Yang baru masuk Islam keluar lagi dari Islam. Ada komunitas muslim semakin kuat imannya. Yang keluar dari Islam karena mereka menggunakan akal. Kenapa? Tidak mungkinlah seorang manusia mampu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam, itu mustahil. Satu. Apalagi sampai naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, tambah mustahil. Sampai orang-orang musyrik itu berdebat dengan Nabi, dia bilang dengan logikanya, "Ya Muhammad, apa betul yang kau katakan itu?" Betul. Apa buktinya? Lalu Nabi menceritakan semua. Orang-orang kafir Quraisy bilang kepada Nabi, "Kalau memang betul, coba kau angkat kakimu satu." Nabi angkat kakinya. "Coba kau angkat kaki yang kedua." Kira-kira jatuh ya? Jatuh. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy itu menggunakan logika. Tidak mungkinlah kalau mampu melakukan perjalanan ke langit, tentu ketika angkat kaki yang kedua pasti dia tidak jatuh. Logis nggak Pak? Logis nggak Pak? Logis Pak. Kalau Anda menggunakan akal, Anda akan mengikuti orang kafir Quraisy. Tapi perlu dipahami di sini, yang menjadi subjek Isra Mi'raj itu bukan Nabi.
subjeknya bukan Nabi. Siapa? Allah. Nabi itu objek. Maka ayatnya itu adalah Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan, memperjalankan pada waktu malam. Jadi yang jadi subjeknya sampai situ, Pak. Allah yang jadi objeknya Muhammad. Kalau Allah jadi subjek, Nabi sebagai objek, ada nggak yang mustahil? Tidak ada yang tidak ada yang mustahil, semuanya pasti akan terjadi. Sebagai contoh, saya sering menggunakan ilustrasi ini supaya mudah dipahami. Ada seekor semut, Pak. Seekor semut ini cerita sama temannya. Dia bilang, saya ini baru dari perjalanan ke Jakarta. Kira-kira temannya semut itu percaya nggak? Percaya dong? Nggak percaya. Bagaimana mungkin? Ukuran kecil begitu melakukan perjalanan ke Jakarta. Jakarta ini kan jauh sekali. Apa dia bilang? Dulu, saya ini bukan jalan sendiri, saya diperjalankan. Apa buktinya? Ada seorang pejabat mau datang ke Jakarta. Kebetulan ketika dia pakai pakaian, saya masuk ke kantongnya. Lalu dia jalan ke Jakarta, saya ikut di dalam kantong itu sampai Jakarta. Sampai dia balik lagi, saya ikut juga balik. Mustahil nggak bagi semut? Mustahil? Tidak mustahil. Kenapa? Semut nggak jalan sendiri. Tapi yang jalan itu siapa? Yang memperjalankan siapa? Manusia, maksudnya jalan sendiri. Manusia yang memperjalankan. Sama Rasul itu ketika Isra Mi'raj bukan Nabi jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri mustahil. Kenapa? Karena Nabi diperjalankan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin bahas dalam kesempatan ini adalah masih pendekatannya fikih. Kita penting membahas tentang fikih, apalagi terkait dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj itu ada dua kata. Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan yang bersifat duniawi. Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti dia apa, vertikal atau horizontal itu? Horizontal ya? Horizontal. Berarti itu berbicara tentang persoalan keduniawian. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan al-mu'amalah. Apa itu mu'amalah? Hubungan antara sesama manusia. Mi'raj itu adalah bersifat vertikal, ke atas. Berarti kemana? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa agama, hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah disebut dengan ibadah. Hablum minan nas disebut dengan muamalah. Berarti belajar fikih. Kita akan bahas sedikit tentang kedua istilah ini. Hablum minallah itu adalah hubungan manusia dengan yang mencipta. Ketika bicara hubungan manusia dengan yang mencipta, maka salah satu caranya adalah al-ibadah. Dan itu tujuan diciptakannya manusia itu cuma satu saja, Pak. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin, atau jin dan manusia, kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Jadi visi atau misi Allah ciptakan manusia itu tujuannya cuma satu, ibadah. Di sini disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Mana duluan, jin atau manusia? Jin. Yang diciptakan itu adalah jin terlebih dahulu, baru menciptakan manusia. Ayat Al-Qur'annya begitu. Kalau disebutkan malam lebih awal, baru siang. Wal laili idza saja wan nahari idza tajalla. Mana yang duluan, malam atau siang? Malam. Berarti malam diciptakan lebih dulu daripada siang. Nah, hablum minallah itu adalah ibadah. Tujuan diciptakannya manusia itu cuma ibadah. Apa ibadah? Itu dari kata ain ba dal, abdun. Maka di sini dalam surat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, pakai abdun.
hamba Allah, hamba. Kata abada itu kemudian menjadi abdun, Abdullah, Abdul Rahman, itu ada kata abdun. Dalam bahasa Arab, kata abdun itu artinya hamba sahaya, budak. Artinya adalah budak. Apa itu budak? Budak itu tidak memiliki dirinya. Semua yang dia miliki punya siapa? Tuan. Tuannya itu budak. Hamba Allah itu tidak punya apapun. Kalau dia dikasih harta, itu bukan punyanya, Pak. Makanya kita belum jadi Abdullah, baru yang abdud dunia, hambanya dunia. Ada orang yang nyumbang, Pak, dari mana? Hamba Allah. Hamba Allah kalau nyumbang bukan 100, bukan cuma 10.000, 1 juta lebih, Pak. Itu baru hamba Allah. Kenapa? Karena yang disebut dengan hamba Allah, abdun, dia tidak miliki dirinya dan apa yang ada pada dirinya itu milik Tuannya. Tuan kita siapa? Allah. Ini yang kita miliki, harta benda ini hanya titipan. Maka kalau hilang kita tidak sedih, karena itu titipan. Misalnya bapak dititip motor, motornya hilang, bapak sedih nggak, Pak? Dititip, gini Pak Haji, sedih nggak, Pak? Pak Arison dititip motor, motor dicuri orang, bapak sedih nggak, Pak? Titipan, kok sedih? Kenapa kita sedih? Karena kita merasa itu punya kita, bukan titipan. Maka banyak orang itu menjadi stres karena kehilangan sesuatu. Kehilangan jabatan, stresnya luar biasa. Kehilangan benda yang dimiliki, stres. Kenapa? Kita ini belum pada status yang disebut dengan Abdullah. Yang kedua, menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bisa nggak budak menjalankan tugas semaunya? Bisa nggak, Pak? Tidak bisa. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Kalau kita mengaku hamba Allah, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita ini kan melakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang menjadi keinginan Allah. Misalnya saya beri contoh, datang musibah ini, Pak, namanya corona, virus corona ini kan bagian dari musibah. Kalau orang bilang itu namanya ta'un. Ta'un itu dalam bahasa agama kita itu adalah satu penyakit yang ditimpakan Allah karena adab. Itu ta'un. Berarti ada perbuatan kita yang kemudian memunculkan itu. Ta'un. Loh, kenapa orang Islam kena? Kalau musibah terjadi bersifat umum, makanya sebelum terjadi Anda ingatkan dia supaya tidak melakukan itu. Maksudnya begitu. Di mana munculnya itu ta'un? Di negeri apa, Pak? Cina. Di Wuhan. Kan begitu. Menurut beritanya, saya sudah pernah ke sana, tapi beritanya kan begitu. Apa yang terjadi di Wuhan? Apa yang terjadi? Islam dibantai. Islam dibantai. Apalagi? Makanannya apa? Makanan-makanan yang kalau kita lihat, saya belum pernah ke sana, tapi kalau kita lihat itu makanan yang luar biasa, membuat kita takjub. Itu yang kemudian memunculkan. Dan dalam satu kitab namanya Toba'ul Buldan, ini kitab yang artinya adalah watak bangsa-bangsa, ditulis oleh seorang ulama 700 tahun yang lalu. 700 tahun lalu dia menulis kitab namanya Toba'ul Buldan. Di dalam kitab itu dia tuliskan satu statement yang berbicara tentang satu negeri. Karena bicara tentang watak negeri-negeri ini, watak bangsa-bangsa, dibahas satu negeri namanya Belarusi. Apa di sini? Cina. Dia mengatakan yang artinya negeri yang paling banyak wabah. Wabah itu penyakit. Dan mereka sudah berusaha untuk menghilangkan terus-menerus wabah itu adalah Belarusi. Negeri apa? Cina. Maka anda heran kalau di Cina itu terkenal herbal, pengobatan. Kamu tahu kan? Cina itu kan hebat semua. Kenapa? Mereka berusaha mencari cara bagaimana mengobati penyakit-penyakit. Maka
Timur yang disebut pengobatan Cina. Kalau di sini kan jarang, karena intensitas munculnya penyakit tidak seperti di Cina. Yang mengatakan bukan saya, jadi tidak perlu tersinggung nih. Kalau ada yang tersinggung, yang perlu dikritik siapanya? Pengarang kitab itu. Saya cuma mengutip pengarang kitab itu. Kalau saya salahkan itu pengarang kitab. Dan itu ada kitabnya, Pak. Dan dia menulis kitab itu bukan karena berdasarkan, tapi berdasarkan apa? Penelitian, berbasis pada riset. Itu tahun berapa itu sudah lama sekali. Dari situ disimpulkan memang banyak berbagai tentang penyakit. Oke. Nah, hablum minallah. Hak terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Maka kita bicara tentang huququllah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Hak Allah itu, Pak, kalau kita terkena musibah itu harus sabar, itu hak Allah. Jadi kalau Allah menimpakan musibah kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala? Sabar. Nabi pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu luar biasa, kata Nabi. Semua yang terjadi pada mereka itu semuanya kebaikan. Kalau ditimpa oleh nikmat, dia bersyukur, maka itu kebaikan buat dia. Kalau ditimpa oleh satu musibah, dia bersabar, itu kebaikan buat dia. Jadi bagi orang Islam, semua itu kebaikan. Tidak ada sesuatu yang disebut dengan sial. Kalau Anda gagal, itu kebaikan kalau Anda sabar. Sabar dalam menghadapi kegagalan. Termasuk ada musibah-musibah yang terjadi ini, kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan pasrah. Bedakan antara pasrah dan tawakal. Kalau kita pasrah, itu namanya jabariyah. Jadi orang memahami penyakit itu ada 3 kelompok. Ada qadariyah, kalau belajar ilmu kalam ini, ada qadariyah, ada jabariyah, ada ahlus sunnah. Kita ini ahlus sunnah, kita asy'ariyah, maturidiyah. Nanti kalau Bapak ingin tahu bisa dibaca. Ada 3 kelompok memahami, merespon musibah dengan respon yang berbeda. Pertama qadariyah, sama dengan Mu'tazilah. Yang kedua jabariyah. Yang ketiga apa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu ya asy'ariyah, maturidiyah, itu ahlus sunnah. Bagaimana respon mereka? Respon mereka terhadap semua yang terjadi, menurut maturidiyah, semua musibah itu terjadi karena perbuatan kita. Lalu kita harus memberikan solusi dengan perbuatan kita, tidak perlu berdoa. Itu apa? Qadariyah. Jadi pakai akal deh. Jabariyah, semua yang terjadi ketentuan Allah, nggak perlulah kita ngapain, terima aja. Apa termasuk yang mana, Pak? Jabariyah. Udahlah, ini Allah kasih, jalan saja. Nggak usah kita melakukan satu aktivitas yang untuk memberikan solusi terhadap sesuatu. Ahlus sunnah, semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, tapi kita harus ikhtiar dan berdoa. Pilih yang mana, Pak? Ahli sunnah. Ahlus sunnah. Ini semua terjadi karena Allah punya ketetapan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah mengatakan musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini dan menimpa kalian, itu sudah Allah tulis dalam satu kitab namanya. Satu database di Lauhil Mahfuz sebelum kami ciptakan dunia ini. Allah sudah tentukan. Termasuk peristiwa-peristiwa seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita itu, Pak, di online, sosial media, itu kan setiap tahun 20-an kan, itu Pak ya, ratusan setiap saat
Waktu apa pernah terjadi musibah besar, banyak orang yang meninggal. 1820 terjadi musibah besar, banyak yang meninggal, Pak. 1920 kasus apa itu? Kasus flu, SARS, apalagi MERS dan sebagainya itu yang disebut dengan flu burung. Pernah, itu lebih besar lagi, lebih dahsyat itu. Yang 2020 corona, belum ada vaksin. Itu dahsyat sehingga membuat orang menjadi panik. Kenapa panik? Penyebarannya kuat, cepat, belum ada vaksinnya. Kita berikhtiar untuk menghindari penyakit. Kalau itu kita sudah ikhtiar, kena juga, apa kita lakukan? Sabar. Tunggu ajal. Tunggu apa, Pak? Ajal, malaikat mau datang menjemput nyawa. Itu yang kita, apalagi yang kita lakukan. Pertama sudah ikhtiar, tapi kemudian Allah takdirkan juga terkena, kita sabar. Kalau orang tertimpa satu musibah, meskipun tertusuk duri, kalau dia sabar, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Itu kata Nabi. Kita terkena satu penderitaan, kegelisahan, musibah, lalu kita kemudian sabar terhadap musibah itu, maka Allah hapus semua yang pertama sampai semua dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu ibadah kepada Allah? Ada satu cerita menarik, Pak. Cerita ini seorang sufi besar, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini orang kaya raya, ditinggalkan kekayaannya, dia menjadi sufi. Satu ketika ada seorang datang kepada dia, ahli maksiat, datang kepada dia, tapi dia bilang sama Ibrahim bin Adham, ya Syekh, saya ini mau tobat, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Gimana caranya? Ini kalau ada orang datang ke saya bilang begitu, saya tampar pokoknya, Pak. Dia mau tobat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Ini kan dua istilah yang bertentangan. Tobat tidak bisa meninggalkan maksiat. Saya tendang itu sampai nyungsep. Tapi Ibrahim bin Adham dia pakai logika. Orang bijak, orang cerdas itu melawannya bukan dengan tindakan kekerasan, tapi dengan logika. Kata Ibrahim bin Adham, silakan, tapi ada beberapa syarat. Ini orang ini bingung juga, kenapa Ibrahim bin Adham sampai silakan kalau Anda mau tobat masih belum bisa meninggalkan maksiat, ada beberapa syarat yang harus Anda lalui. Anak muda ini kemudian berkata, syaratnya apa? Yang pertama, kalau engkau mau tobat tapi belum bisa meninggalkan maksiat, tolong jangan makan dari rezeki Allah. Syaratnya. Kira-kira masuk akal nggak, Pak? Ini semua yang Allah berikan itu dari mana? Beras itu siapa yang cipta, Pak? Ada nggak manusia mampu buat beras? Bisa nggak manusia mampu buat beras? Buat telur bisa nggak manusia? Oh, Cina bukan buat telur, memalsukan telur, tapi tidak ada manfaatnya. Ada nggak di sini yang mampu membuat beras satu butir? Nggak mampu, Pak. Telur, apalagi ada nggak yang mampu buat ayam? Nggak ada yang mampu. Yang kita makan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda, kata Ibrahim bin Adham, mau taubat tapi tidak bisa meninggalkan maksiat, syarat pertama jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Apa kata dia? Nggak mungkin. Semuanya ini datang dari Allah. Loh, kalau kau mau taubat tapi masih mau melakukan maksiat, kok bisa seperti itu? Masih mau makan dari rezeki Allah? Akhirnya pemuda ini kemudian diam. Dia bilang, syarat kedua apa? Yang kedua, kalau kau ingin taubat tapi masih mau melaksanakan maksiat, belum bisa meninggalkan, jangan tinggal di buminya Allah. Itu syarat yang kedua.
Lah ini semua yang kita ingat sebenarnya Allah. Dia bilang nggak mungkin. Kalau kau mengatakan nggak mungkin, jangan melakukan maksiat. Syarat ketiga apa? Dia masih penasaran. Syarat yang ketiga, nanti kalau malaikat mau datang, mau mengambil nyawamu, bilang sama dia, tunda dulu. Tunda dulu 1 bulan, 2 bulan. Apa kata orang ini? Nggak mungkin ya Syekh. Kalau malaikat mau datang, tidak ada satupun yang mampu menyegerakan maupun menangguhkan. Kalau kau tahu malaikat mau atau kematian tidak bisa ditangguhkan, kenapa kau masih mau melakukan maksiat? Oke, syarat yang keempat. Yang keempat kata Syekh, kamu tahu nggak kalau kau mati kau neraka atau surga? Nah, pertanyaan ini dasar. Kalau bapak ditanya, pertanyaan ini jawabannya apa? Bapak tahu, bapak nanti kalau meninggal masuk neraka atau masuk surga? Masuk apa? Nah, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih duit 50.000. Ada yang tahu nggak Pak? Pak, kalau bapak meninggal masuk apa kira-kira? Neraka atau surga Pak? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Dia bilang, saya nggak tahu, saya neraka atau surga. Kalau kau nggak tahu kau di mana tempatmu, jangan main-main. Dari sekarang mulai ibadah. Dia menangis. Itu pemuda itu menyuntikkan air matanya, lalu dibilang mulai detik ini saya akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan cuma sholat, semua aktivitas kebaikan yang dilihatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu namanya ibadah. Maka ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah, ada ibadah yang murni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, ada yang ghairu mahdhah. Semua aktivitas kita ini termasuk yang hadir ini, kalau niatnya karena Allah hadir di sini, bukan karena makanan Pak. Kalau karena makanan itu bukan ibadah itu. Anda mendapatkan apa yang Anda niatkan. Tapi kalau tujuannya saya duduk sini ingin mendengarkan ilmu pengetahuan, iktikaf di masjid, dan iktikaf kalau bisa niatnya bukan nawaitul iktikaf, nadartul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Apa artinya itu? Saya nadar iktikaf di masjid ini selama saya ada di sini. Jadi jangan pakai niat. Kalau dia niat, pahalanya apa? Sunnah. Kalau dia nadar, pahalanya apa? Wajib. Nah, pakai strategi. Saya nadar iktikaf di masjid ini selama saya ada dalam masjid. Berarti ketika saya ada dalam masjid, saya nadar. Berarti saya dapat pahalanya lebih besar dari orang yang berniat iktikaf. Karena saya nadar. Jadi pahami Pak ya? Jadi semua aktivitas kita kalau dilakukan karena Allah itu adalah ibadah. Yang kedua, hablum minannas. Hablum minannas ini panjang sekali, saya akan bahas sedikit saja. Hablum minannas ini dibagi hubungan manusia dengan dirinya sendiri sebagai manusia, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kalau bicara hubungan manusia dengan manusia yang lain itu ada fikih muamalah, ada fikih muamalah terkait dengan ekonomi, hukum keluarga, ada terkait dengan hukum politik, tata negara, itu muamalah. Itu dibahas dalam Islam dan tidak dibahas dalam agama lain kecuali Islam. Makanya di YIN itu ada jurusan ahwal saksiyah, hukum keluarga Islam, ada jurusan muamalah, ada fakultas ekonomi, jurusan ekonomi Islam, ada jurusan hukum tata negara Islam dan sebagainya. Kenapa? Dari fikih. Itu adanya di mana? Di syariah. Fakultas syariah. Karena itu terkait dengan persoalan yang kita bahas adalah hubungan manusia dengan dirinya. Ini yang jarang dibahas. Adabul mar'i ma'a nafsihi. Adab seseorang terhadap dirinya. Apa? Yang paling penting itu adalah terkait dengan makanan. Ini yang perlu kita pelajari. Karena selama ini orang menganggap enteng makanannya. Dalam Al-Quran, nanti kita bisa tanya jawab. Dalam Al-Quran, kalau persoalan puasa itu dibahas dalam satu ayat. Ayat puasa ada berapa? Kalau bicara puasa ada berapa ayat? Ada cuma satu ayat. Kutiba. Nah, itu ayat cuma satu. Tapi kalau soal makanan itu dibahas banyak ayat. Ayat itu dibahas sampai berpuluh-puluh ayat. Salah satunya kita akan bahas
Ya ayuhan nas kulu apa tuh? Mimma fil ardi halalan thayyib. Itu ayatnya. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, ini terkait dengan persoalan virus yang kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu musuhmu. Allah yang bilang itu. Bukan kita yang bilang. Allah yang bilang musuhmu yang paling nyata itu syaitan. Kenapa? Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Karena syaitan memerintahkan engkau melakukan perbuatan yang buruk dan perbuatan yang tidak bagus, jelek, menjijikkan, fahsya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengucapkan terhadap Allah apa yang tidak kau ketahui. Itu setan kerja. Dalam ayat lain disebutkan bukan ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Banyak sekali ayatnya. Saya ambil surat Al-Baqarah 168. Nanti bisa dicek ayat itu. Allah memberikan satu petunjuk bagi kita terkait dengan adab kita terhadap diri kita. Itu memberikan makanan yang halal terhadap kita. Itu adab. Kalau kita memberikan dalam diri kita makanan-makanan yang tidak halal, ini makanan tidak halal, berarti Anda berlaku zalim terhadap diri Anda. Oh, begitu. Anda menzalimi diri Anda sendiri. Kenapa? Anda masukkan ke dalam diri Anda itu makanan yang haram. Berarti Anda zalim terhadap diri Anda. Nah, kita akan bahas sedikit tafsirnya. Yang pertama, ayat ini yang menjadi target audiensnya itu bukan orang Islam saja. Ya ayuhan nas, semua orang Cina, Kristen, Yahudi, semuanya yang masih mengaku manusia. Apa perintah Allah? Makanlah kalian apa yang ada di muka bumi. Syaratnya dua, halalan thayyiban. Yang halal, yang thayyib. Dua saja, tidak lebih dari. Yang thayyib maksudnya adalah makanan itu halal tetapi memberikan manfaat untuk tubuh. Itu namanya thayyib. Ada makanan yang halal tapi jadi mudarat. Ada nggak? Ada nggak Pak? Makanan itu halal tapi ketika kita makan itu bisa membuat diri Anda menjadi sakit. Itu namanya tidak thayyib. Tidak thayyib. Kita tidak akan bahas itu. Dia orang kedokteran itu. Orang ahli gizi bisa membahas ini. Saya tidak bahas itu karena saya bukan pakar gizi. Saya akan bahas halal. Halal dalam bahasa Arab itu dari kata halal. Yahillu halal. Orang Arab bilang halal, halal, halal. Dengan pandangan? Artinya apa? Halal, ini halal, ini halal. Lawan dari haram. Kalau haram itu dilarang, boleh. Dalam bahasa Arab itu artinya boleh. Dalam terminologi ilmu fikih yang disebut dengan halal itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Para ahli tafsir mengatakan yang disebut ini adalah yang pertama halal filati. Halal makanannya itu halal. Zatnya itu halal. Maksudnya apa? Substansi makanan yang kita makan itu bukan makanan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang makan diharamkan oleh Allah? Makanan yang diharamkan yang disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Pertama apa? Innama, dalam ayat yang sama itu, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Haram yang pertama adalah bangkai, apalagi? Kemudian daging babi dan makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Kalau terpaksa boleh, yang penting tidak berlebihan. Itu di ayat itu begitu. Dalam hadis-hadis Nabi juga diceritakan, disebutkan, ditambah apa? Yang dilarang makan adalah makan katak. Ini kan makanannya di sana. Yang dilarang makan kampret. Apa kampret? Kelelawar. Itu Nabi larang itu. 14 abad yang lalu Nabi sudah melarang itu. Makanya orang Islam itu sehat karena tidak makan kampret.
Coba saya ada hadis Nabi yang mengatakan la ta'kulud dafadi fa inna naqiqataha kasbi. Kata Nabi 14 abad yang lalu. Belum ada teknologi kedokteran yang canggih seperti sekarang ini. Nabi mengatakan jangan makan katak. Fa inna naqiqataha kasbi. Karena katak itu kalau dia berbunyi, bunyi katak seperti apa, Pak? Gimana bunyinya? Ada yang saya masukin ke bunyi katak gimana? Tidak ada yang mau memberikan contoh. Nanti takut dianggap katak ya. Bunyi katak itu tasbih. Bayangkan, Nabi mengatakan bunyinya katak itu adalah tasbih. Nabi melanjutkan wala ta'kulul khufat, jangan makan kelelawar. Ini secara teologis Nabi mengatakan demikian dengan beberapa argumen teologis, tapi nanti ada argumen medis. Wala ta'kulul khufat, jangan makan kelelawar. Kenapa? Kata Nabi menjelaskan, falamma kharaba Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis di Palestina itu mau dirobohkan. Qala, kelelawar itu berkata, Rabbi sallitni alayyal bahra hatta ughriqahu. Ya Allah, berikan kekuasaan kepadaku terhadap lautan sampai aku tenggelamkan mereka yang mau menenggelamkan, mau yang menghancurkan Baitul Maqdis. Kelelawar, tentaranya Allah. Nah, dimakan. Nah, kemudian ada penelitian medis, dua ini dilarang. Ternyata kalau memakan makanan ini, binatang ini pengaruhnya tidak. Ada satu dialog di IELTS sini, seorang pakar patologi dari IPB itu mengatakan penelitian itu terhadap itu dia meneliti kelelawar berapa virus ini. Kelelawar itu dia sudah mengatakan kelelawar itu membawa 6 jenis virus. Belum selesai. Bagaimana kalau sudah selesai penelitian itu? Lebih dari 6 virus. Dan ternyata salah satu virus yang diceritakan banyak orang adalah virus apa? Nah, sekarang kalau kita lihat kepada negara tetangga misalnya, apa yang mereka makan? Nah, itu saya maksud tadi. Karena perbuatan kita lah yang membuat munculnya wabah-wabah seperti ini. Kita diam. Kenapa orang Islam kena? Karena kita diam. Mereka melakukan sesuatu, kita diam. Coba kritik terhadap mereka, mungkin lain cerita. Apa manfaat kita? Pertama itu halal zatnya. Yang kedua halal cara perolehan. Ini halal nih. Halal. Tapi kalau saya ini yang halal menjadi haram karena cara mengambil haram, mencuri, korupsi, manipulasi, macam-macam perbuatan mencari rezeki itu yang diharamkan Allah, lalu kita dapatkan sesuatu yang halal dengan cara yang haram, itu menjadi haram. Termasuk haram prosesnya. Ini halal caranya nih Pak. Kita beli bahan-bahannya dengan uang halal. Pada saat prosesnya kita menggunakan alat-alat yang membahayakan, menjadi haram. Misalnya minyaknya udah kadaluarsa, itu jadi haram, yang bisa membuat orang bisa terkena penyakit. Maka di dalam MUI itu ada sertifikasi halal. Salah satu, saya termasuk pernah di situ. Salah satu yang menjadi syarat adalah halal enggak cara memprosesnya. Makanya di ada tempatnya seperti apa yang dipakai dan sebagainya, itu untuk menentukan kehalalan. Kalau tidak, itu bisa memberikan mudarat kepada orang. Itu yang disebut dengan halal. Kalau kebalikan yang kita makan, maka ada mudarat yang akan muncul. Kenapa kita suruh makan yang halal, makan yang thayyib? Karena ada korelasi yang erat antara makanan yang kita makan dengan perilaku kita. Makanan yang kita makan dengan perilaku kita. Ini hubungan. Kalau kita sering makan makanan yang haram dan kita kasih istri kita dan anak kita makanan yang haram, jangan berharap anak-anak kita menjadi anak yang baik.
Kalau kita punya anak nakalnya luar biasa Pak, nakalnya susah dibilangin, introspeksi. Saya ini sudah kasih makan anak saya makanan yang halal, belum tentu salah anak. Introspeksi. Kita kan sering ini anak nakal ikutin jam. Padahal bapaknya tidak. Ini kan lucu. Harusnya introspeksi. Saya ini sudah kasih makan yang halal atau yang halal? Nah, itu introspeksi. Makanya orang-orang besar, orang-orang Imam Syafi'i itu ibunya tidak pernah kasih makanan yang anaknya luar biasa. Banyak orang-orang besar itu jangankan yang haram, yang subhat aja dia tidak kasih, subhat. Padahal subhat itu sesuatu yang remeng-remeng, haram atau tidak ini, dia tidak kasih makan. Itu Gus Dur. Menurut cerita ibunya, kalau dia memberikan makan itu setiap ada butir nasi, dia pindahkan itu dipisahkan. Itu baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan ibunya. Bagaimana anaknya dan cerdas Gus Dur itu? Bisa nggak bapak begitu ibu? Kasih makan anak yang halal, lalu setiap memisahkan berasnya itu baca selawat setiap butir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa? Bisa. Berapa liter itu? Tapi itu luar biasa. Ada hubungan yang erat antara makanan yang dimakan, minuman yang diminum dengan perubahan perilaku. Pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah diberi satu minuman susu oleh pembantunya. Dikasih satu gelas susu oleh pembantu. Nah, Bapak kita sampai ini, Pak? Ya. Seperti saya. Segelas susu oleh pembantunya. Dia tidak tanya itu Abu Bakar, ini susu dari mana? Dia minum saja susu itu. Setelah dia minum, dia baru tanya, ini susu kau dapat dari mana? Pembantunya bilang, tadi saya didatangi sekelompok orang. Saya sebelum Islam kan punya kebiasaan meramal. Ada sekelompok orang datang minta diramal, saya ramal. Sebagai upahnya saya dikasih beberapa gelas susu. Satu gelas saya beri kepada engkau, wahai majikan. Abu Bakar pucat mukanya. Dia dengar itu susu itu hasil dari ramalan, dan ramalan itu tidak boleh dalam Islam itu meramal, apalagi sampai pakai ya banyak macam-macam yang kita sering dengar. Abu Bakar langsung pucat mukanya, dimasukkan jari jemari ke dalam mulutnya, dia korek-korek ke mulutnya supaya muntah. Seperti orang bulimia itu, kan ada orang makan, dia muntahkan lagi. Biasanya itu pragawati, biasa kurus, kelihatannya kurus kan. Jadi masukkan jari jemari ke dalam mulutnya, dia berusaha memuntahkan itu sampai keluar susu yang sudah bercampur di dalam tubuhnya, keluar melalui perutnya sampai tenggorokan, sampai keluar. Itu Abu Bakar pucatnya luar biasa. Sampai seperti orang mengalami sakaratul maut karena pucatnya. Kenapa Abu Bakar sampai melakukan seperti itu? Abu Bakar tahu ada hubungan yang erat antara minuman yang diminum dengan persoalan perilaku. Nabi pernah mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang paling layak memakan daging tersebut. Itu Nabi 14 abad lalu pernah mengatakan, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini sahih. Maksudnya gimana? Kalau kita makan makanan itu lalu kemudian menjadi darah dan daging, itu akan panas dan memotivasi kita, memobilisasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk apa? Perbuatan buruk yang mengantarkan kepada neraka itu, dan neraka memakan daging kita. Maksudnya apa? Anda melakukan perbuatan buruk, memakan makanan yang haram, itu akan memberikan pengaruh terhadap perilaku yang buruk. Kalau kita ingin anak kita, sekali lagi, perilakunya bagus, maka pendidikan yang pertama adalah kasih makanan yang halal. Itu pendidikan pertama. Pendidikan kedua, ajarkan ilmu agama. Pendidikan yang ketiga, cari tempat yang tidak bermasalah sekolahnya. Misalnya apa? Sekolah yang kita ketahui, sekolah itu memang benar-benar sekolah yang berkualitas. Jangan sekolah-sekolah biasa, tapi sekolah-sekolah yang memang benar-benar agama itu diperhatikan di situ. Nah, kalau kita jalankan satu saja adab muamalah antara kita dengan diri kita, belum orang lain ini, Pak. Kalau bicara orang lain itu sampai
puluhan semester baru selesai bicara tentang persoalan fikih muamalah. Tapi kalau kita satu saja adab kita lakukan sebagai bagian dari pemahaman kita terhadap muamalah antara kita dengan diri kita, kita lakukan satu saja apa? Berikan kepada tubuh kita makanan-makanan yang halal, insya Allah kita sukses. Cuma satu saja, insya Allah kita akan sukses. Sukses keluarga kita harmonis, sukses kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena makanan kita bukan makanan yang haram. Dan makanan kita adalah makanan yang terjaga. Insya Allah mulut kita akan terjaga, mata kita terjaga, telinga kita terjaga. Semua perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang terjaga. Kenapa? Karena makanannya terjaga. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga makanan kita supaya kita menjadi sehat, menjadi orang yang punya akhlak. Dan itu yang diajarkan oleh Allah sampai ayat yang berbicara tentang persoalan makan dan minuman itu melebihi ayat sholat dan melebihi ayat puasa. Nanti bisa Bapak lacak di dalam Al-Quran. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Membahas persoalan fikih tentang Isra Mi'raj itu bisa panjang sekali. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.